Biar Abi yang jelaskan, ucap Kiai Ibrahim. Tidak Abi, biar Yahdi saja yang menjelaskannya, ucap Ustadz Yahdi. Ustadz Yahdi langsung menggenggam tangan Diandra. Apa yang Ustadz Yahdi lakukan membuat Diandra sedikit terkejut, tapi Diandra membiarkannya. Ustadz Yahdi mulai menjelaskan masalah yang terjadi. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Hanya ada satu ekspresi yang bisa Diandra lihat dari wajah Ustadz Randy. Rasa bersalah. Ustadz Yahdi, saya mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Dan mungkin kelancangan saya saat itu. Saya tidak tahu kalau Diandra adalah istri Ustadz. Ujar Ustadz Randy merasa bersalah. Ya, saya memang tidak memberitahu semua orang tentang pernikahan ini. Kini semua sudah jelas. Tidak ada lagi kesalahpahaman, bahkan Ustadz Randy juga sudah tahu siapa Diandra saat ini. Siva, aku minta maaf ya, jangan marah ya, ucap Diandra. Enggak Cora, aku paham posisi kamu, malah aku ikut senang. Aku doain semoga pernikahan kamu sakinah, mawaddah, warahmah, ujar Siva. Amin, balas Diandra. Ya, setidaknya Diandra sudah merasa lega saat ini. Meskipun belum semuanya tahu tentang ini. Tapi tidak masalah, Diandra tetap merasa lega. Diandra benar-benar tidak sabar menyantap semangkuk bakso yang sudah dipesannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Diandra. Kamu gak makan, Fa? Tanya Aminah. Siva langsung sadar dari lamunannya. Sejak tadi, Siva masih tidak menyangka kalau ia akan memiliki dua sahabat yang berstatus ning. Satu adik kandung Ustadz Yahdi dan satu lagi istri Ustadz Yahdi. Makan, Fa, nanti nangis loh baksonya, ucap Diandra sambil mengunyah makanannya. Dulu sewaktu Diandra kecil, mamanya selalu bilang kalau makanan bisa menangis saat makanan itu tidak dimakan ataupun tersisa. Iya, Ning, kata Siva. Diandra langsung menghentikan makanannya. Mendengar kata Ning diucapkan Siva untuknya, itu mengganggu bagi Diandra. Gak usah panggil Ning, Fa, cukup nama aja, ucap Diandra santai. Tapi kan kamu, Siva menjeda ucapannya, melihat ke sekitarannya saat ini takut ada yang mendengarnya nanti. Istri Ustadz Yahdi, ucap Siva mengecilkan suaranya. Status aku sekarang emang istri Ustadz Yahdi. Tapi sebelum itu, aku sahabat kamu kan, jadi gak ada yang berubah, jelas Diandra. Makin sayang, ucap Siva. Fa, jangan lebay deh, ingat banyak orang, ucap Aminah yang langsung diperlihatkan ekspresi cemberut Siva. Semua tertawa lepas saat ini, tanpa mereka bertiga sadari sejak tadi, Ustadz Yahdi terus memperhatikan mereka. Meskipun tidak tahu apa yang tengah dibicarakan, tapi dari wajah ketiganya bisa terlihat sebuah kebahagiaan. Era, berarti kamu sudah praktekin Quratul Uyun dong, iya kan? Ucap Siva yang langsung membuat suasana berubah. Emang iya, Rah? Sambung Aminah. Kalau kalian berpikir Diandra akan malu-malu, kalian salah. Justru sebaliknya, Diandra malah bingung arah pembicaraan dua sahabatnya kali ini. Bahkan Diandra tidak tahu tentang kitab Quratul Uyun. Hah? Kitab apa itu? Tanya Diandra benar-benar tidak tahu. Kamu gak tahu, Rah? Serius kamu gak tahu? Tanya Aminah. Diandra menggeleng polos. Kalau gitu ajarin dong. Aku kan gak tahu, ucap Diandra dengan polosnya. Gak mau aku. Masa aku sih? Minta ajarin Ustadz Yahdi aja, sekalian kamu praktekin, ujar Siva. Melihat Diandra seperti ini membuat Aminah dan juga Siva berusaha keras untuk menahan tawanya. Emang harus dipraktekin juga ya? Tanya Diandra. Harus, sahut Aminah. Diandra langsung masuk ke dalam mobil Ustadz Yahdi. Duduk cantik di dalam sambil menunggu si empunya datang. Astagfirullah, ucap Ustadz Yahdi kaget melihat Diandra yang sudah ada di dalam mobilnya. Gak usah kaget, Diandra tahu kok istri Ustadz ini cantik, tapi biasa aja dong, kata Diandra terlewat pede. Ustadz Yahdi langsung masuk ke dalam mobilnya saat ini. Kenapa ada di sini? Mau ikut Ustadz? Lah, jawab Diandra enteng.
Untung tadi Umi bilang kalau Ustadz mau pergi, jadi Diandra buru-buru kesini deh, ucap Diandra. Memangnya kamu tahu saya mau kemana? Isi ceramah di Masjid Agung kan? Umi kasih tahu, ungkap Diandra. Ustadz Yadi langsung melajukan mobil miliknya. Sepanjang perjalanan, hanya keheningannya yang ada, sampai akhirnya Ustadz Yadi memulai obrolan. Diandra, bagaimana sekolah kamu? Tanya Ustadz Yadi sambil tetap fokus menyetir. Sama aja Ustadz, nothing spesial, ucap Diandra. Diandra jadi berpikir tentang suaminya saat ini. Ustadz Yadi pasti punya banyak pengagum rahasia dari para jemaahnya, terutama kaum hawa yang mungkin juga ada yang berandai menjadi pendamping Ustadz Yadi, tapi sayang itu tidak akan terjadi. Diandra meminta Ustadz Yadi untuk berhenti di pinggir jalan, melihat penjual minuman kekinian sebut saja boba. Biar saya yang belikan, ucap Ustadz Yadi langsung keluar dari mobilnya. Tidak lama Ustadz Yadi kembali dengan membawa minuman yang Diandra mau, dan juga telur gulung. Suaminya ini benar-benar pengertian. Makasih Ustadz, ucap Diandra tidak lupa memberikan senyuman manisnya. Ustadz mau? Enak tahu, cobain deh, ucap Diandra menawarkan minuman miliknya. Ustadz Yadi menolaknya, tapi Diandra terus memaksa. Sampai akhirnya Ustadz Yadi tidak bisa menolaknya lagi. Sampai di Masjid Agung, Ustadz Yadi dan juga Diandra langsung turun dari dalam mobil. Diandra memilih duduk di belakang, mendengarkan ceramah Ustadz Yadi saat ini. Banyak juga jemaah yang hadir saat ini. Di menit-menit akhir, Diandra memilih untuk menunggu di luar. Kebetulan di masjid itu banyak pepohonan rindang. Diandra duduk di bawah pohon itu. Umi, Mi. Seorang anak kecil datang menemui Diandra, menepuk-nepuk gamis yang Diandra kenakan. Bahkan anak kecil itu juga merentangkan tangannya berharap Diandra akan menggendongnya. Diandra melihat ke arah sekitarnya, mencari keberadaan orang tua dari anak kecil ini. Tapi tidak ada siapapun, hanya ada dirinya. Kamu mau gendong? Ucap Diandra yang langsung menggendong anak perempuan menggemaskan itu. Astagfirullah, Indah di mana? Tolong bantu saya, Indah di mana kamu? Ucap wanita bercadar yang kini terlihat bingung. Ada apa ini? Tanya Ustadz Yadi yang baru keluar dari masjid. Salah satu jemaah menjelaskan apa yang terjadi. Ustadz Yadi ikut prihatin atas apa yang terjadi, tapi di mana Diandra saat ini? Ustadz, seseorang memanggil Ustadz Yadi, suara yang tidak asing di telinga Ustadz Yadi. Diandra kamu? Shh, jangan kenceng-kenceng Ustadz, nanti anak ini kebangun, ucap Diandra. Ustadz Yadi terlihat bingung saat ini melihat Diandra menggendong anak kecil hingga tertidur dalam gendongan Diandra. Masya Allah, itu Indah, ucap wanita bercadar itu langsung berlari ke arah Diandra. Ini anak ibu. Maaf tadi saya bertemu Indah di sana. Dia panggil saya Umi dan minta digendong. Jelas Diandra takut terjadi salah paham nanti. Mendengar itu, Ustadz Yadi tersenyum hangat. Dia istri saya, ucap Ustadz Yadi memberitahu. Terima kasih banyak sudah menjaga Indah. Kalau gitu saya permisi, ujar wanita itu. Dari suaranya sudah ada kelegaan saat melihat anaknya. Gemes banget kan Ustadz? Ucap Diandra. Iya, tapi lebih gemes lagi kalau kita sendiri juga punya, ungkap Ustadz Yadi. Iya tidak? Diandra memutar bola matanya, tidak ingin menatap Ustadz Yadi saat ini. Sementara Ustadz Yadi justru menatap Diandra dengan tatapan dibuat-buat. Ustadz jangan mulai ya, peringat Diandra. Bodoh amatlah sama Ustadz, ucap Diandra yang langsung pergi duluan. Langkah Diandra terhenti saat dua pemuda datang menemui Diandra. Tidak tahu siapa mereka, Diandra bersikap tenang saat ini. Halo Ukti, boleh kenalan? Ucap salah satu dari mereka sambil mengulurkan tangannya. Diandra hanya diam, tidak membalas sampai detik berikutnya seseorang datang. Boleh, kenalkan saya suaminya. Ustadz Yadi menjabat tangan satu pemuda tadi. Kontras dua pemuda itu langsung terdiam melihat kedatangan Ustadz Yadi. Bahkan Ustadz Yadi terlihat begitu santai. Dua pemuda tadi langsung pergi saat tahu kalau perempuan yang ingin diajak berkenalan tidak lain istri Ustadz Yadi. Ceritanya dia yang posesif nih. Siapa yang ngajarin? Kamulah,
balas Ustadz Yadi dengan santai. Mau Diandra sentil ginjal Ustadz? Bercanda Zaujati, balas Ustadz Yadi. Selesai mengisi ceramah, Ustadz Yadi tidak langsung kembali ke pesantren. Bahkan Ustadz Yadi tidak memberitahu Diandra kemana mereka akan pergi. Katanya rahasia. Untuk kali ini entah kenapa Diandra merasa senang bisa berlama-lama dekat dengan Ustadz Yadi. Apalagi setelah Ustadz Yadi mengungkapkan kalau ia juga mencintai Diandra. Mengingat itu tanpa sadar membuat lengkungan senyum terukir cantik di wajah Diandra. Ustadz Yadi ikut tersenyum setelah melihat Diandra tersenyum. Bahkan tangannya bergerak mengelus kepala Diandra. Kenapa? Gak apa-apa, balas Diandra. Kini mobil Ustadz Yadi berhenti di salah satu tempat dengan pemandangan indah. Diandra turun dari dalam mobil, begitu juga dengan Ustadz Yadi yang langsung mengajak Diandra untuk masuk ke dalam. Ustadz Yadi dan istri sudah sampai. Mari masuk, saya sudah siapkan semuanya, ucap laki-laki parubaya. Sepertinya Ustadz Yadi sudah mengenal lama. Terima kasih Pak. Ustadz ini villa siapa sih? Tanya Diandra. Milik keluarga saya, balas Ustadz Yadi. Diandra manggut-manggut mengerti maksud Ustadz Yadi. Diandra baru tahu kalau suaminya ini memiliki tempat rahasia yang cukup indah. Oh, pantas aja Umi suruh Diandra bawa baju ganti. Ternyata Ustadz mau kesini toh, ujar Diandra. Diandra langsung membuka hijabnya saat sudah berada di dalam kamar. Tidak ada orang